Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Ketua Pengajian Ibu-Ibu RW 05. Ini betul ini, RW 05. Bu RW-nya mana? Belum hadir. Yang kami muliakan para asatidzah, ustadzah, banyak sekali bangsa ini ustadzah semua ini. Dan saya tadi agak grogi begitu masuk. Saya tanya siapa yang hadir, ustadzah semuanya. Dan saya merasa paling ganteng di sini. Gak ada yang melebihi saya gantengnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada Ustazah Nyai Ishaq Abdul Aziz, Ustazah Marah Hati. Siapa namanya? Bukan Marah Hati, Marah Hati. Ustazah-ustazah yang lain yang saya yakin di hadapan saya adalah semua perempuan-perempuan sholihah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang kagum dengan ibu-ibu karena tidak ada bapak-bapak yang begini. Gak ada. Di waktu pagi seperti ini, waktunya orang males biasanya jam-jam segini tuh, setelah sarapan itu ngantuk, pengennya tidur, apalagi umur di atas 5, kepala 5. Tapi justru ibu-ibu di RW 05 malah ngaji di masjid ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ini adalah karena perjuangannya sangat berat, perjuangan ngantuk tapi diisi dengan pengajian. Perjuangan itulah yang menyebabkan kita akan dinilai oleh Allah menjadi jihad fi sabilillah dan akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Siang ini judulnya adalah tentang bahagianya menjadi seorang istri. Saya terus terang begitu membaca ini pengen jadi istri akhirnya. Iya. Nikmat sekali saya bilang saya jadi istri ini. Ini khusus tentang hadis Rasulullah yang menyangkut masalah keutamaan dan kenikmatan. Di antaranya bagaimana nikmatnya atau bahagianya seorang istri. Sebenarnya jadi istri itu bahagia. Bahagia. Kalau ada istri yang suka mengeluh, berarti dia bukan istri. Suami yang suka mengeluh.
Bagaimana bahagianya? Qala ba'dul ulama ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, yastaghfir lil muti'ah. Pertama, akan dimintakan ampun untuk perempuan-perempuan yang taat. Taat pada siapa? Pertama, taat li zawjiha, taat kepada istrinya, pada suaminya. Ini saya waktu menyampaikan ini di satu tempat, ada langsung yang bertanya, Pak, suami yang bagaimana yang harus taati, katanya. Ya, suami yang ada itu memang suaminya seperti apa? Itulah suami yang harus taati yang ada itu. Jangan kemudian nyari-nyari suami yang mana yang harus taati. Itu yang di depan kita, suami yang harus taati. Siapa yang meminta ampun kepada istri yang taat kepada suaminya? Pertama, kata Rasulullah, at-tayr fil hawa. Seluruh burung-burung yang terbang di angkasa itu ketika melihat ada seorang istri yang taat kepada suaminya, dia memohonkan ampun kepada Allah. Ada berapa jumlah burung itu? Jumlah burung, siapa yang tahu jumlahnya? Ribuan bahkan jutaan. Jenisnya saja ribuan jenis burung. Ada burung burung gereja, ada burung bondol, burung ketilang, burung perkutut, burung macam-macam burung, termasuk burungnya dia. Bukan. Jangan itu. Bermacam-macam. Semuanya, kata Rasulullah, yastaghfir, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa burung segitu banyaknya memohonkan ampun kepada Allah untuk istri yang taat kepada suami. Yang kedua yang memohonkan ampun, wal haitanu fil ma, dan seluruh binatang yang ada di laut. Sehingga saya punya seorang kiai yang mengharamkan dirinya untuk makan ikan. Ada seorang kiai di kampung saya sudah meninggal, bagi dirinya haram katanya memakan ikan. Karena apa? Dia mendoakan kita dan mendoakan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kalau nggak makan ikan kayaknya nggak enak, orang sempurna. Bahkan istri saya tuh sekarang suruh makan ikan terus saya. Ikan sampai bosan akhirnya kan gitu. Makan ikan karena memang proteinnya sangat tinggi. Ini orang ini saking fanatiknya kepada pemahaman, karena seluruh binatang di laut mendoakan maka dia nggak mau makannya. Sampai seperti itu, saking begitu memuliakannya yang mendoakan. Yang ketiga, yang mendoakan perempuan yang taat kepada suaminya, wal malaikatu fis samai, dan malaikat-malaikat yang ada semuanya memintakan ampun kepada Allah. Bisa dibayangkan, yang memintakan ampun malaikat, bukan manusia. Kalau malaikat dengan Allah kan begitu dekat. Allah sering menyampaikan kepada malaikat, malaikat lihat itu hambaku, apa yang diminta, kata dia. Allah sering menyampaikan kepada malaikat, apalagi pada saat-saat ibadah. Kemudian Allah bertanya, malaikat, apa yang sedang dia minta? Ya Allah, dia sedang minta ampunan. Saya ampuni, kata Allah. Karena malaikat yang meminta. Lah ini untuk istri-istri yang taat kepada suaminya, yang memintakan ampun kepada Allah adalah malaikat. Subhanallah. Itu yang menyebabkan saya ngiri, pengen jadi istri supaya didoakan diampuni, dimintakan ampun oleh para malaikat. Cuma nggak bisa nuker saya, tukeran dengan istri saya sebagai istri suami kan nggak bisa. Inilah
nikmatnya menjadi seorang istri di situ. Wasyamsi wal qamar, termasuk matahari dan rembulan, madamat fi ridha zaujiha, selama istri itu perbuatannya ada dalam ridha suami. Ingat nih, selama istri perbuatannya ada dalam ridha suami, taat kepada suami, kemudian ketaatannya diridhoi oleh suaminya, maka seluruh burung, seluruh ikan di air, seluruh binatang di angkasa, makhluk Allah yang ada di langit memintakan ampun kepada Allah untuk perempuan seperti ini. Pak, suami saya sudah nggak ada, gimana? Gimana kalau suaminya nggak ada? Ada yang suaminya nggak ada di sini? Masa sih? Masya Allah, akeh. Dia menjaga dirinya. Nanti nih keterangan di belakang bagaimana orang yang tidak punya suami. Ada penjelasannya. Jangan khawatir. Ini Rasulullah sangat adil membicarakan ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ayyuma imra'atin kallahat fi wajhi zawjiha. Bagaimana nasib perempuan yang suka kallahat itu merengut, manyun? Ada yang suka manyun? Ada nggak? Nggak ada di sini, insya Allah nggak ada. Saya yakin nggak ada. Ini saya lihat wajah-wajah surga semua ini. Insya Allah. Kata Rasulullah, wa ayyuma imra'atin kallahat fi wajhi zawjiha, dan perempuan yang suka merengut wajahnya di hadapan suaminya. Kan ada itu kalau suaminya datang terlambat sedikit, merengut aja, ngomong aja nggak persis, kayak dompet dilipat jadi 7 wajahnya itu, jelek banget. Maka kata Rasulullah, fahiya fi suhtillah, perempuan yang seperti ini ada dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah. Sampai kapan? Ila antadhahakahu wa tastardi, sampai dia mau senyum kepada suaminya dan kemudian suaminya ridho atas senyumnya, udah senyum dan suaminya ridho dan sudah saling memaafkan, hilang semua kedongkolan, apalagi cemberutnya, manyunnya itu sudah nggak ada di situ. Maka kemudian Allah juga sudah tidak lagi membenci perempuan-perempuan seperti ini. Berikutnya, sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Ibu-ibu bisa dimarahin suami, nggak masak nanti. Wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha, dan bagaimana perempuan-perempuan yang suka keluar dari rumahnya. Nah, kalau ini keluar dari rumahnya, kemana keluarnya? Bagaimana keluarnya di sini? Dijelaskan, bi ghairi idni zawjiha, tanpa ada izin dari suaminya. Nah ini dulu pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat nikah. Setelah nikah, sahabat ini kemudian istrinya dibawa misah dari keluarganya,
Dia tinggal di rumah sendiri. Setelah tinggal di rumah sendiri, suaminya ini berangkat mencari nafkah. Kebiasaan orang Arab waktu itu kalau mencari nafkah itu berbulan-bulan. Ada di Al-Quran itu ada rihlatas syita'i was-sayf. Surat apa itu? Li'ila fi Quraisy. Perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Bisa dibayangkan itu minimal 3 bulan perjalanan mencari nafkah. Setelah nikah, suaminya pergi mencari nafkah. 1 minggu setelah keluar suaminya mencari nafkah tadi, datang utusan dari keluarganya, dari orang tua istri tadi, memberitahu kalau orang tuanya sakit. Ternyata sang istri yang ditinggal suaminya tadi ngomong kepada utusan orang tuanya tadi, mohon maaf, suami saya belum pulang. Saya belum dapat izin dari suami untuk keluar rumah. Utusan ini balik lagi. 2 minggu berikutnya memberitahu kalau orang tuanya sakit keras. Ketika orang tuanya sakit keras, ternyata perempuan ini masih tetap menjawab, mohon maaf, buat suami saya belum pulang. Saya belum dapat izin dari suami saya. Balik lagi. Ternyata beberapa minggu berikutnya datang lagi memberitahu kalau orang tuanya meninggal dunia. Perempuan ini masih tetap mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa menerima orang tua saya karena suami saya belum pulang. Kisah ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian mendatangi jenazah orang tua tadi yang tidak diterima oleh anaknya dengan alasan karena belum dapat izin suaminya. Rasul ikut mensolatkan dan kemudian ikut mengantarkan sampai ke kuburannya. Pulang dari kuburan, Rasulullah selalu tersenyum. Rasulullah senyum sendiri. Ditanya oleh para sahabat, apa yang menyebabkan engkau senyum, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, jenazah yang baru kita antarkan ke kuburan tadi langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mampu mendidik anak perempuannya menjadi anak yang solehah, yang taat kepada suaminya. Subhanallah. Istri yang taat suaminya berdampak positif terhadap orang tuanya. Yang taat kita, yang dapat pahala kita, tapi dampaknya kepada orang tua kita mendapatkan syafaat dari Allah, dari amal kita, ketaatan kita kepada suami. Akhirnya orang tua langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia mampu mendidik anak perempuan yang menjadi anak yang solehah, yang taat kepada suami. Jadi kalau ibu-ibu ingin orang tuanya di kuburan diampuni dosanya, diterima oleh Allah, taatlah kepada suami. Ini untung saya ngomong begini ada istri saya. Jadi itu supaya kita taat kan. Untung saya ya. Beruntung. Kalau nggak taat tinggal ngomong, ingat pengajian itu waktu di masjid kan gitu. Maka kata Allah, kata Rasulullah, bagi perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikah, dilaknati oleh mereka. Malaikat melaknati perempuan yang begini hatta tarji', sampai dia kembali ke rumah. Tapi berat juga ya. Kalau seumpama saya lagi kerja di kantor, ditelepon sama istri, Pak, izin ya mau ke pasar. Ya silakan. Udah balik lagi dia. Pak, izin ya saya mau ke rumah Ibu Samin. Ya, bosan juga kalau nerima begitu terus ya. Oh, izin terus ini gimana? Maka izinnya dijama. Nah, izinnya dijama.
Pak, saya setiap hari Kamis pagi sampai zuhur ada pengajian. Jadi jangan nyari-nyari saya. Dari jam sekian sampai jam sekian. Berarti sudah tahu setiap hari Kamis sudah ada izin. Kalau hari Rabu saya setiap habis zuhur sampai asar. Kalau subuh dari jam sholat subuh sampai jam sekian, dijamak saja kalau gitu. Izinnya dijamak sehingga suami tahu, oh istri saya lagi begini, langsung dia mengizinkan. Kecuali kalau dia sudah tahu malamnya besok ada jadwal pengajian, dia perlu ngajak kemana, diberitahu. Baru dia membatalkan jadwalnya itu, sehingga kalau keluar gak dapat izin dari suami. Dilaknat oleh malaikat, Masya Allah. Yang melaknat itu malaikat. Wajah Rasulullah SAW annahu qala, dan kemudian ada Rasulullah SAW menyampaikan pesannya. Kata Rasulullah, arba'un minan nisa fil jannah wa arba'un minan nisa finnar. Ada 4 model perempuan yang masuk surga dan ada 4 model perempuan masuk neraka. Mari kita lihat, kita ini masuk di mana ini? Maunya masuk di mana kira-kira? Surga. Maunya masuk di surga. Ini jangan lama-lama ini ngaji ini, sebentar saja, yang penting berkualitas diamalkan. Paling penting. Lama-lama begitu keluar apa pengajiannya? Pokoknya rame. Ya apa materi? Rame. Ramenya doang. Tapi lupa boro-boro mau mengamalkan. Pertama, perempuan yang masuk surga. Wa dzakaru minal arba' al-liwati fil jannah. Adapun perempuan-perempuan yang akan masuk surga, imra'atun afifatun ta'i'atun lillah wa li zawjiha. Perempuan afifah. Ada mana yang Ibu Afifah? Afifah itu adalah perempuan yang lemah lembut, perempuan yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Yang syubhat saja nggak mau, apalagi yang haram. Syubhat itu apa syubhat itu? Ya anulah, abu-abu lah itu, nggak jelas haram halal haramnya, nggak jelas. Itu nggak mau. Subhanallah perempuan itu. Yang ada perempuan itu kalau dikasih uang sama suaminya, kok cuma segini mas? Kok cuma segini? Mana yang lain? Suaminya akhirnya banting tulang mencari hal-hal yang kurang halal untuk memenuhi pertanyaan kok segini. Jangan sampai ada suami memberi kepada kita, katakan alhamdulillah. Keberkahan akan tumbuh pada yang sedikit itu. Akan tumbuh. Sebab kalau dalam aturan agama, istri itu tidak perlu tahu gaji suaminya berapa. Tidak perlu tahu. Dalam aturan agama. Tapi suami wajib memberi kebutuhan istri, baik lahir maupun batin, sandang pangan. Itu kewajiban. Nggak perlu gajinya berapa, yang penting Pak saya minta baju itu, harganya berapa? 5 juta, nggak apa-apa. Saya nggak perlu gaji sampean, nggak perlu tahu gaji sampean saya, tapi saya minta baju itu, kan lebih enak begitu. Suami langsung nyarikan, kan lebih enak. Ternyata perempuan itu dienakan oleh Rasulullah, cuma kadang-kadang salah menerapkan dirinya. Dienakan aja nggak mau, nggak perlu tahu gaji suami. Yang penting hari ini suami membawa makanan yang enak dan banyak, kan gitu. Itu lebih utama lagi daripada tahu gajinya. Kasihan suami saya gajinya kecil, biarkan. Yang penting barokah. Ini yang paling penting. Sekali lagi, nggak perlu tahu gajinya suami,
Tapi suami wajib memenuhi kebutuhan istri, baik lahir maupun batin, sandang pangan. Itu kewajiban. Nah, ada istri yang nuntut, sini gajinya berapa? Pasti ada yang disembunyikan oleh suami itu, pasti. Suami-suami yang di sana, tapi yang di sana. Sampai suami itu naruh di mana aja. Dia cerita begini, saya tuh punya istri pintar banget nyari duit. Enak dong saya bilang, pintar nyari duit. Punya istri begitu. Enggak mas, nyari duit enak saya bilang, istri punya pintar nyari duit. Enggak, saya sembunyikan duit di mana aja, dia tahu kata itu. Ketemu terus sampai dia sembunyikan duit itu di sini. Nih, di sela-sela ini. Ketemu sama istrinya. Akhirnya dibilang oleh suaminya, "Mah, jangan itu. Uang sial itu," katanya. "Loh, kenapa uang sial?" "Iya sial karena ditemukan oleh mama," katanya. Sial ditemukan oleh mama itu. Masya Allah. Selagi ini agama yang mengajarkan bahwa istri tidak perlu tahu gaji suaminya, tapi suami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, baik lahir maupun batin, sandang pangan. Itu yang paling utama. Kemudian yang akan masuk surga, waludan sabiratan qani'atan bil yasir ma'a zawjiha. Perempuan yang subur. Sabar, subur, qani'atan, menerima apa yang ada di dalam keluarganya itu, bil yasir, dengan memudahkan segala yang ada, ma'a zawjiha, memudahkan segala urusan suaminya. Subur, kalau subur itu apa artinya? Banyak anak. Perempuan yang subur, banyak anak, sabar, kemudian qani'atan, menerima apa adanya di dalam rumah itu, kemudian dia mempermudah suaminya atas segala keinginannya, dipermudah. Masya Allah, ini akan masuk surga. Anaknya cuma 2. Begitu suaminya baru datang, cerita, wah anak kita itu nakal, macam-macam cerita. Suaminya baru pulang kerja pusing, dapat pusing lagi pulang ke rumah karena cerita istrinya. Ini ada kembali sama-sama bagaimana dia sabar menghadapi keluarga. Dia lama sekali tidak punya anak. Setelah pernikahannya tidak punya anak, ternyata setelah sekian tahun dia punya anak. Ketika sudah punya anak, suaminya bekerja, istrinya masak, anak ini main di kampung, di satu perkebunan, main naik pohon. Begitu naik pohon, jatuh, meninggal dunia. Lama nunggunya. Ketika meninggal dunia, sang istri sabar. Dibopong, bawa ke rumah, ditaruh di tempat tidur. Sore hari suaminya datang, kemudian begitu suaminya datang, dia tidak cerita kalau anaknya meninggal. Suami dikasih makan dulu, dikasih minum, setelah itu kemudian ditanya suaminya. Apa manggil suaminya di sini, ibu-ibu di sini? Ayah. Ustaz kamu ayam, iya ya. Ayam beb gitu. Ya, ayam beb gitu kan. Ya. Kalau kata dia, kata istrinya, kalau kita dipinjemin uang oleh tetangga, kemudian tetangga itu mau mengambil uangnya,
Kita kasihkan nggak? Ya kasihkan lah. Ngapain lagi kamu utang-utang segala kata suami? Enggak, ini kalau kata istri. Kalau kita pinjam uang kepada tetangga, kemudian tetangga nagih meminta uang itu dikembalikan, kita kasihkan. Itu hak dia. Kalau kita pinjam gelang, lo ngapain kamu pinjam gelang segala? Suaminya udah langsung pinjam. Seumpama kata suami, seumpama pinjam gelang, apakah pengen kondangan atau apa, tapi pinjam gelang. Terus setelah selesai, yang punya gelang tadi meminta untuk dikembalikan, apakah kita kembalikan? Terus istrinya bercerita macam-macam. Terakhir, Mas, siapa tadi panggilannya? Ayang Beb gitu ya. Ayang Beb, anak itu titipan Allah. Bagaimana kalau Allah mengambil anak kita? Baru suami terperangkap kaget. Mana anak kita? Dia titipan Allah. Ternyata diambil oleh pemiliknya. Suami baru terperangkap kaget, sekian lama menunggu, ternyata Allah mengambil. Ini perempuan yang bisa menenangkan suami. Yang terjadi gimana yang ada kita sekarang? Wah, anak nakal aja lagi di kantor tuh, Pak ini anakmu ini nggak pulang-pulang, macam-macam itu, sampai ikut stres. Masya Allah. Ini coba istri betapa sabar, qani'atan, sabiratan, memudahkan suaminya. Itu yang akan masuk surga. Bukan berarti kita harus begini. Nanti kasihan Bu Marno itu. Udah tahu meninggal nggak masih tahu kata Bu Marno. Malam-malam adanya harus kerja saya. Kasih tahu nggak apa-apa. Sekarang situasinya berbeda. Ini contoh yang ekstrim. Betapa sang istri begitu taatnya kepada suami dan ingin memudahkan suami, sabar terhadap peristiwa yang terjadi, menerima segala kenyataan yang ada, digambarkan sampai seperti itu. Bukan berarti nanti kita anaknya meninggal dibiarkan saja, bukan. Ini contoh betapa ketaatan atau dia qani'atan, sabiratan, sabar dan qanaah seorang istri ketika dengan suaminya. Dia yang akan masuk surga. Kita ya, artinya tetap sabar, qanaah, apa yang ada di rumah kita terima. In ghaba anha, kalau suaminya tidak ada, hafadzat nafsah, dia menjaga dirinya. Jaga dirinya. Wa malu, dan harta suaminya dijaga. Wa in hadarat, dan kalau suaminya ada di rumah, amsakat lisanaha, diem cep jirep jabang bayi, jangan banyak ngomong gitu. Kayaknya gak enak juga ya kalau gak banyak ngomong di depan suami. Kita mengalami peristiwa satu hari banyak sekali ini. Masa suami gak ikut terlibat sih? Nah, yang jadi masalah ini, mohon maaf. Ternyata apa yang terjadi di rumah ini tidak disampaikan kepada suami. Mulutnya diam, amsakat lisanaha, diam mulutnya, tapi tangannya jalan. Melalui apa? WA. Kirim ke kawannya, sebel. Cuma sebel doang, sebel. Temennya jawab, emang kenapa? Tahu wah katanya, suami gua. Disampaikan. Suami gua, suami gua. Loh kenapa emang suamimu? Terus saling berjawab. Sama perempuan juga di sananya. Teman akrabnya ini cerita kepada temannya yang lain, laki-laki ini kurang ajar, kemudian seolah-olah ingin menjadi penyelamat dunia akhirat. SMS
semoga masalahmu segera selesai. Gitu doang SMS-nya. Wah, kayaknya mau nolong nih. Dia nih bisa bantu saya enggak? Mulai akhirnya setan masuk mengganggu keluarga dan keluarga menjadi takut. Lisannya diam, lisannya, tapi tangannya bergerak. Itu yang oleh orang sekarang disebut, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Hati-hati dengan WA. Dikit-dikit WA, dikit-dikit WA. Hati-hati dengan WA. Itu jari akan menjadi harimau bagi kita semua. Berikutnya, wa imra'atun, ini untuk janda nih. Wa imra'atun mata anha zawjiha, adapun perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia. Siapa di sini yang tinggal suaminya? Angkat tangan. Kok cuma satu di belakang? Nekat banget nih. Walaha auladun sighar. Dan bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya tadi, ditinggal mati oleh suaminya, auladun sighar, banyak anaknya masih kecil-kecil. Wah, rongsok. Masih kecil anaknya itu. Fahabasat nafsaha ala auladiha wa rabbatu. Kemudian dia menjaga dirinya dan memelihara anaknya. Rabbatu, dipelihara anak-anaknya tadi. Wa ahsanat ilaihi, dan dia memperlakukan kepada anaknya tadi dengan perlakuan yang sangat indah, yang sangat baik. Walam tatajawwaz, dan dia tidak mau menikah lagi. Alasannya apa? Khasyata ayyadhi'u, khawatir anak-anaknya terlantar. Perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia, kemudian dia punya anak yang banyak masih kecil-kecil, dia kemudian rela untuk mengajari anaknya, membina anaknya sampai menjadi dewasa, dan dia tidak mau nikah lagi karena khawatir anaknya menjadi terlantar. Maka perempuan ini dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan survei membuktikan bagi anak yang ditinggal oleh ibunya dan dipelihara oleh bapaknya, rata-rata anak ini tidak berhasil. Coba aja lihat. Tapi anak ini ditinggal oleh bapaknya meninggal dunia, dipelihara oleh ibunya, survei membuktikan rata-rata berhasil. Rata-rata berhasil. Jadi kalau anaknya pengen berhasil, suruh mati aja bapaknya. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Artinya ternyata apa yang digambarkan oleh Rasulullah, al-ummahatu madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah tempat pendidikan paling pertama, kata Rasulullah, untuk anak-anaknya. Adalah ibu-ibu. Dari mulai menyusui, bagaimana dengan kasih sayang, tidak membentak, tapi betul-betul menyayangi. Itu sudah pendidikan psikologi bagi anak yang sangat indah sekali. Ingat nih, perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia, dan kemudian dia merawat anak-anaknya, bahkan mendidik anak-anaknya. Setelah itu kemudian dia tidak mau nikah lagi karena khawatir anaknya terlantar. Perempuan seperti ini dijamin masuk surga. Ini mudah-mudahan semuanya masuk surga, semuanya masuk surga.
Kalau istrinya yang meninggal atau ibunya yang meninggal, mohon maaf, laki-laki jangankan istrinya sudah meninggal, belum meninggal saja, Masya Allah. Itu laki-laki di sana, laki-laki di sana. Kalau di sini, insya Allah, suami ibu yang saya tahu ahli surga semua, insya Allah, insya Allah, masya Allah. Itulah perempuan kalau orang Betawi itu kalau nikah bawa apa itu? Roti buaya. Kenapa pakai roti buaya? Setia. Ya, buaya itu setia. Kalau pasangannya meninggal, dia tidak akan pernah mencari pasangan selama di air. Kalau sudah naik ke darat, lain lagi, buaya darat itu namanya. Buaya darat itu gambaran saja ya, gambaran. Ini perempuan-perempuan seperti inilah yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa jadi? 4. Pertama, ingat nggak? Perempuan yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat aja nggak mau. Afifatun, perempuan yang afifatun. Yang kedua, perempuan yang anaknya banyak, sabar menerima keadaan apa adanya di rumah itu, dan dia tetap membuat mudah suaminya. Yang ketiga, perempuan yang menjaga lisannya dan menjaga dirinya. Ketika suaminya tidak ada, dia menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Dan ketika suaminya ada di rumah, dia menjaga lisan kepada suaminya. Dan yang keempat apa? Perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia dengan anak yang banyak, kemudian dia rela, dia mendidik anaknya menjadi yang anak-anak sampai dewasa. Dia tidak mau nikah lagi karena khawatir anaknya menjadi telantar. Maka 4 model perempuan ini adalah perempuan yang akan masuk surga. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di masjid ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dulu, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti lupa, kalau lupa malah tidak mengamalkan. Nah, terakhir saya pesan, sekarang ini bulan apa? Bulan Rajab. Di bulan Rajab ini saya yakin semua sudah mendapatkan pelajaran dari ustaz-ustaz yang lain. Amalkan itu. Dari mulai sayyidul istighfar pagi dan sore tiga kali. Kemudian baca doa setelah sholat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai pada bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, Rajab, Sya'ban, Ramadan ini satu rangkaian. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalb, wa Ramadan li tathhiril ruh. Sya'ban mensucikan badan, Rajab mensucikan badan, Sya'ban mensucikan hati, dan Ramadan mensucikan roh. Mensucikan badan dengan banyak bertaubat, dengan bacaan-bacaan taubat tadi. Mensucikan hati dengan banyak menghilangkan segala macam penyakit hati, iri, dengki, hasud, dan macam-macam. Membersihkan hati, membersihkan roh dengan mempertajam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya pada kita sekalian, sehingga kita betul-betul menjadi istri yang salihah yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.